Hai, apa kabar kalian semuanya? Baik-baik kah? Sehat-sehat kah? Selalu sehat walafiat ya semuanya. Oke, di mejaku ini penuh karena aku harus pindah-pindahin barang ke rumah yang baru. Oke, teman-teman, sekarang untuk temanya adalah kabar dari seseorang yang dalam waktu dekat ini mau ketemu sama kamu. Kabar dari seseorang yang tiba-tiba dalam waktu dekat mau bertemu dengan kamu. Kita akan cek ya, siapakah dia dulu, kemudian wataknya gimana, kemudian yang mau dilakukan apa ke depannya. Jadi simple aja readingan kali ini. Oke. Buat kalian yang baru gabung, jangan lupa di like, share, subscribe. Ini adalah bioskop malam. Kalau mau bioskop paginya bisa buka di Mela Morgan 2. Untuk pemesanan Li Aura Parfum juga ada di kolom deskripsi ya. Jadi ada 2 layanan tarot, nomor tarot dan nomor Li Aura Parfum. Oke, jadi jangan disatukan. Kita akan cek di sini, teman-teman, super loveku. Orang yang dalam waktu dekat mau menghampiri kamu. Kabar dari orang yang dalam waktu dekat mau menghampiri kamu. Siapakah orang yang mau dekat dan menghampiri kamu? Ada kartu Wheel of Fortune. Dia adalah soulmate atau twin flame kamu, teman-teman. Bahkan ada beberapa di sini kalian memang terikat dalam karma, terlibat dalam satu tujuan ya. Jadi kalian tuh sudah bertakdir memang bersama. Kamu nggak bisa lepas dari orang ini. Ada kartu King of Pentacles ya. King of Pentacles dia adalah seseorang yang mungkin lebih tua daripada kamu, pikirannya dewasa, ya stabil. Kemudian dia punya lifestyle itu memang udah kayak orang tua gitu loh. Kalau kamu bilang, "Ih, kamu kok kayak tua sih? Kamu tuh kayak bapak-bapak deh, atau enggak kamu tuh kayak emak-emak deh." Nah, orangnya mau datang seperti ini. Jadi dia punya pikiran itu matang. Ya, pikirannya matang, dewasa, kemudian sepanjang hidupnya dia itu mencari kerja ya. Yang pasti dia bekerja, teman-teman. Ada kerjaan lah ya. Dia making money, dia membuat uang, dia menghasilkan sesuatu. Kayak gitu. Dan di sini kartunya The Hermit. Selama ini orang ini mungkin hanya diam. Dia hanya melihat kamu dari kejauhan. Kemudian aku bisa melihatnya dia merasa kehadiran dia itu mungkin nantinya makin memperkeruh gitu loh. Tadinya seperti itu ya. Di sini dia itu selama jauh dari kamu, dia tuh banyak sekali introspeksi diri. Kemudian di sini dia itu melihat lagi ke dalam diri. Sebenarnya apa yang udah aku lakukan ini nyakitin nggak ya? Kayak gitu. Jadi ada orang yang menyesal, ada orang yang berubah. Kemudian di sini bisa jadi kalau kamu punya mantan, ya mantan suami atau orang yang pernah dulunya bersama kamu, itu kemungkinan dia akan balik. Kayak nyesel gitu loh. Selama ini aku tuh hidupnya mungkin hanya senang-senang saja, ya. Ini kartu jatuh tapi aku belum mau ambil karena kayak nggak pas gitu. Kita buka lagi. Ada kartu Seven of Cups, ada kartu Knight of Wands ya. Aku bisa bilang di sini kalian itu ya sebelumnya memang kayak gejalanya itu hubungan yang naik turun. Seven of Cups, kamu banyak memikirkan orang ini. Ya, banyak berhalusinasi tentang orang ini. Kamu juga banyak mengandai-andaikan seandainya aku jadi dengan dia, seandainya tiba-tiba dia datang ke aku. Tapi kamu juga tuh ragu, sebenarnya dia ini ada nggak sih feeling ke kamu? Gitu. Kamu juga mempertanyakan orang ini sebenarnya punya feeling nggak ke kamu? Kalau aku lihat sih, dia juga di sana sebetulnya yang ngarepin kamu. Gitu loh. Ada harapan dia untuk ketemu sama kamu, even once, even sekali. Di sini dia akan rela untuk menempuh perjalanan jauh. Jadi seseorang yang memang jauh ya tempatnya, far away. Perjalanan ke tempat kamu jauh. Terus dia juga mungkin tinggal di kota yang berbeda. Tapi dia akan speednya dipercepat untuk ketemu sama kamu. Jadi aku bisa ngelihat sih dia itu mungkin sekali jalan
ada orang yang dari jauh kembali ke kampung halaman kamu, dan kamu masih di kota itu, kalian akan ditemukan di suatu tempat ya. Pokoknya di tempat yang ada kamu, dia akan datang gitu. Intinya seperti itu. Di sini ada energi dari Scorpio, ada energi dari Sagittarius, Virgo, ada King of Pentacles, itu lebih seperti dari Taurus ya, Taurus. Ada Wheel of Fortune, ada hubungan karmik. Oke. Eight of Cups. Eight of Cups itu sebuah perjalanan spiritual, teman-teman. Jadi hubungan kamu di sini, siapa yang meninggalkan duluan, itu yang akan kembali. Aku ngeliatnya seperti itu. Yang meninggalkan kamu adalah orang yang kembali. Jadi bisa jadi orang dari masa lalu, ya ini kita bicara masa lalu, dia sudah melalang buana, dia sudah mencoba untuk berdikari tanpa kamu, itu yang akan kembali. Queen of Swords, hidupnya itu mandiri, seseorang yang mandiri ya teman-teman. Orang itu tidak manja, mandiri, terbiasa sendiri. Bahkan dia kalau memutuskan sesuatu ya berdasarkan dari base hatinya dulu gitu. Lalu kita lihat di sini, wow, Eight of Swords. Orang ini banyak sekali pikiran-pikiran dari apa ya, di pikirannya itu dia tuh kayak muter gitu aja loh, kayak mikirin kamu. Jadi selama dia pergi dalam perhelatan batin ya, dia memutuskan pergi sendiri, tetapi di sini bukannya dia makin healing, dia kayak makin stres gitu loh ninggalin kamu. Jadinya dia mencoba segala cara, sepertinya ini adalah misi yang gagal dari seseorang yang mencoba untuk pergi dari kamu. Ternyata nggak ada yang sebaik dari kamu kan gitu. Ada kartu Knight of Sword ya. Knight of Sword intinya dia itu akan ada gengsi-gengsian ya. Jadi ketika dia mau ketemu sama kamu, dia bilang, "Oh ya kebetulan aja aku di sini." Padahal udah rencana. Kayak gitu. Dan Six of Swords di sini artinya apa? Kalian bisa aja nanti menjelajahi tempat itu bersama, seakan-akan kalian lagi travel, seakan kalian jalan-jalan. Pokoknya di sini dia akan ngajak kamu in private ya, itu jalan-jalan ya. Nanti akan seperti mengeluarkan kisah. Pokoknya waktunya tuh lebih lama, dan ini tuh kayak ada perjalanan teman-teman. Aku ngeliatnya seperti itu. Ini bisa dibilang sih orang dari masa lalu yang itu-itu aja sebetulnya. Jadi tuh yang dia tuh sudah lama menghilang, kalian sempat deket, saling memberikan apa ya namanya, respons positif, respons baik. Ya, tiba-tiba ya pergi gitu aja tadinya, pergi gitu aja, dan bukannya makin healing, makin frustasi dianya jauh dari kamu. Kita lihat lagi di sini. Wow, Sword and Rose. Dalam misinya kali ini, dia butuh namanya kejelasan dan ketegasan dari sebuah hubungan. Di sini dia pengen ambil power, dia ingin ambil kendali dari hubungan ini. Dia merasa kamu tuh tidak bisa untuk abaikan, karena dari hati dia yang terdalam ini ada namanya clarity. Clarity itu apa sih? Kejelasan, kebenaran dalam hatinya dia, walaupun itu bertentangan ya. Dia sangat interesting sama kamu, sangat tertarik untuk berbicara kembali sama kamu. Dia nanti mulai ya pelan-pelan, ketika dia sudah tiba, ketika dia sudah dekat, dia akan di sini itu untuk kirim kamu pesan, kemudian menelpon, mungkin kirim email, terus dia apa ya, menunggu atau mengharapkan texting atau pesan dari kamu supaya kamu bisa reply. Wow, mirroring each other.
kamu sama dia adalah soulmate, twin flame, atau bisa jadi kamu adalah memang orang yang cocok sama dia, lepas dari hubungan kamu karmic relationship atau apapun. Jadi kamu tuh kayaknya gini, dia juga udah ngerasa kalau kamu tuh kayak kembarannya dia, merefleksikan apa yang dirasakan, semacam twin flame, tapi kadang-kadang denial gitu loh. Kalian tuh denial. Bukan hanya mirip, kalian itu kayak merefleksikan, misalnya ada hobi yang sama, makanan yang sama, kegemaran favorit, hobi, dan lain-lain yang orang lain itu nggak punya. Wow, ada wedding ring. Di sini ada soul connection atau ada union ya teman-teman. Jadi aku bisa bilang ini akan mencakup seperti promises, janji sama dia, yang misalnya dia dulu pernah ada janji untuk serius sama kamu. Inilah saatnya. Orang ini yang pernah punya janji sama kamu, dan apapun janjinya untuk ketemu maupun berkomitmen sama kamu, kali ini akan diseriusin. Karena dia merasa kapan lagi ketemu gitu loh, kayak there is no future, kayak udah gak ada masa depan buat dia. Pengen ketenangan. Aku nangkep energinya ketenangan. Dia mau baik-baik aja, lepas dari sakit hati dan lain-lain. Snake. Orang ini bisa jadi kayak Tom and Jerry sama kamu ya. Orang ini mungkin sudah menikah atau memiliki orang lain. Tuh aku sebutin, ini selalu muncul energinya. Aku padahal random loh teman-teman. Kalian tahu aku nggak milih. Kenapa selalu keluar ini energinya? Kalian kenapa selalu kasih aku energi? Orang ini pernah buat patah hati kamu. Patah hati kamu, ngebuat kamu gak nyaman. Bahkan kamu tuh kayak sampai sekarang mungkin belum menemukan sosok yang 11-12 kayak dia. Detail banget ya. Ciri-cirinya jangan kedetailan, nanti gak personal reading. Gak, bercanda. Ini aku akan bukakan ya, apalagi yang lebih detail mengenai orang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Oke. Kita akan ambil ya, energinya adalah berbagi. Dia tuh intinya ya teman-teman, sekalipun dia punya pasangan, dia tidak bisa mengabaikan perasaan kamu juga. Entah kenapa dia tuh berat di kamu, karena kamu di sini yang dirasakan tuh butuh untuk diperhatikan, gak mau pergi lagi ya. Di sini ada orang yang ingin stay, orang yang ingin masuk kembali ke dalam kehidupan kamu. Orangnya di sini aku bisa bilang sangat hangat, kemudian tegas, down to earth. Dia fokus. Kalau dia lagi kerja atau apa, orangnya fokus. Kadang-kadang datang dan pergi ya. Kemudian di sini ada judgment. Oke. Ini aku bukain dulu ya. Oke. Aku bisa bilang ya, kalian tuh sebetulnya saling mencintai, hanya entah apa yang terjadi ya teman-teman, suddenly aku melihatnya energinya ini buyar gitu, tapi kalian tuh saling mencintai sebetulnya. Datangnya tiba-tiba, buyarnya juga tiba-tiba. Jadi orang yang datang tuh ini. Kemudian 1,
selama berpisah, sebetulnya orang ini nggak ada niatan mau nyakitin kamu, ya, nggak mau niat nyakitin kamu. Dia malah pengen membuat hidup kamu itu sebetulnya terisi apa yang kamu butuhkan. Misalnya kasih sayang, dia ngebantu kamu kala itu dia tuh pengen ngisi itu, pengen jadi sosok yang penting buat kamu. Tetapi bukan rencana dia. Ternyata keputusan untuk, ya, karena ada sesuatu di sini yang dadakan, itu ngebuat semuanya terbuka. Ya mungkin kalian, kalau di sini ada marriage, ya otomatis ada snake, ada orang lain yang terbuka, dan ini membuat kamu sedih. Di sini energinya ada Taurus, ada Aries, Pisces, ada Virgo, Sagittarius, Scorpio kuat ya. Kalian kalau dealing sama Scorpio di orangnya. Ada Libra, Taurus juga kuat. Jadi Taurus dan Scorpio kuat main di sini, dan ada Gemini. Gemini juga kuat karena di sini ada kartu The Lovers, ada kartu The Aries gitu. Bisa aku pastikan ya teman-teman, dia itu tidak tahu sebetulnya selama dia pergi, ya, dia tidak bisa decide, dia tidak bisa menentukan sebetulnya arti kamu tuh apa sih di hidupnya dia. Dia juga nggak tahu dan nggak mengerti. Semua ini misteri. Dia nggak ngelepasin kamu juga karena merasa masih ada feel yang stuck di situ. Jadi sekarang ini dia mau ada klarifikasi ke kamu bahwa memang sebetulnya aku tuh punya opini sendiri tentang kamu, dan kamu tuh kayak layak diperjuangkan. Intinya seperti itu. Kalau misalnya kita udah bicara masalah cinta di sini, ya, ada masalah cinta, ada masalah, ya, kamu tahu, di gimana kalau orang udah lagi cinta, terus di sini tiba-tiba langsung jeder, pisah, itu kayak ada unfinished business kan? Nah, di sini makanya unfinished business yang selama ini mengambang itu akan diklarifikasi sama dia, akan ada kejelasannya. Intinya dia datang dari jauh-jauh ketemu sama kamu, ya, pengen ngomong, aku tuh pengen jelas, pengen memperbaiki hubungan kita, gak ada yang benci, gak ada yang sedih, semuanya happy, win-win solution. Kita lihat lagi di sini. Girl with snake, ya, ada 4 narcissistic paradigm, paradigm being charm or used, enable boundaries. Di sini ada kayak ikatan aku lihatnya. Jadi hubungan ini tuh udah hubungan terikat, hubungan yang mengikat banget. Tuh ada twin flame, ya. Energi dari kalian tuh mengikat. Ada yang karmik, ada yang twin flame di sini. Kalian tuh kayak siang dan malam, saling berbeda tapi membutuhkan. Ada antara bulan dan matahari, ya, mereka punya sinar masing-masing, saling berdampingan, saling berseberangan namun tetap berdampingan. Di sini banyak sekali, ya, pelajaran juga, banyak sekali hambatan-hambatan sebetulnya yang nantinya tuh akan selesai, yang akan diselesaikan. Karena di sini ada persiapan, ada yang mempersiapkan diri banget untuk ketemu sama kamu. Kayaknya ibaratnya tuh, dia mau ketemu sama kamu, mau membuka hatinya lagi untuk kamu, dan ya, balikan kalian. Udah, pembacaan aku selama 18 atau berapa menit ini ya, intinya orang ini akan kembali. That's why terjawab sudah kenapa kamu di sini kadang-kadang tidak bisa move on. Kamu lebih memilih untuk sendiri, ya. Kamu merasakan ada empty di situ karena nggak ada yang bisa mengisi hati kamu kecuali orang ini. Nggak segampang orang lain ngomong udah move on, lupain aja. Kamu udah lupain, tetapi ibaratnya cuma kayak di plester gitu loh, boroknya masih ada. Kenapa energi dia menarik lagi ke kamu, atau kalian saling menarik energinya? Karena ada unfinished business di sini. Unfinished businessnya yang harus kalian wajib ketemu, bukan dari WhatsApp, bukan dari chatting-chattingan, harus ketemu.
harus ngobrol, bukan dari telepon. Dikala kita duduk berdua, itu berbeda dengan kita WhatsApp atau telepon atau cuman video call. Tense-nya beda, suasananya beda. Orang ini akan datang untuk minta klarifikasi, untuk mengklarifikasi semuanya. Masalah-masalah di antara kalian yang sebenarnya kita ini apa sih? Mungkin dia akan ngomong, aku tuh merasa setelah jauh dari kamu, aku gak bisa ngelupain. Bahkan aku kerap mimpi sama kamu. Bisa jadi ada yang mimpiin kamu dalam gitu. Dan dia juga nggak tahu ini tuh koneksi apa. Kamu jelasin aja kalau kamu seperti itu. Kita nih kok ada koneksi, either kita karmic relationship, twin flame atau soulmate. Kalau twin flame kita nggak akan bisa sama-sama gitu. Tapi kalian bisa saling bantu ya. Cuman lebih sayang daripada kamu cinta-cintaan aja. Tapi buat aku ya itu hanya untuk orang-orang yang kuat. Jadi nggak boleh sedih. Karena sekali kamu tidak kuat dengan namanya twin flame, kamu tuh bisa kena mental, kamu bisa down. Yang jadinya obsesi, jadinya kamu akan jadi jahat gitu ya, pengen menguasai. Jadi kalau rasa cinta itu sudah habis, kalian cuma nganggap dia saudara, ya emang nggak bisa diapa-apain lagi, ya udah, itu namanya twin flame. Dan prosesnya itu panjang teman-teman, panjang banget. Garis jodohnya ada, tapi aku harap di sini ya, kalau misalnya kalian bertemu dengan dia, ya coba kalian saling terbuka satu sama lain, itu aja ya. Energinya sudah aku bacain tadi dari zodiak. Kemudian kita langsung masuk ke nama-namanya. Ini ya teman-teman, nama-namanya ada V, R, C, G, L, S, X, N, U, M, E. Wah, ada Mel, ada namaku. Jangan-jangan aku Mel. Ya, di sini kalian bisa screenshot atau screen capture. Sekarang kita akan buka apa yang dia mau ngomong, apa yang dia mau ungkapkan ketika nanti ada pertemuan. Dia bilang dia selama ini ya bekerja keras untuk kestabilan hidupnya, juga buat kamu. Jadi dia merasa harus menyiapkan amunisi dulu untuk benar-benar pergi sama kamu. Dia bilang, yuk kita kawin lari aja, bebas. Selama ini dia menyimpan rasa, dia tuh sangat bangga sama kamu. Aku tuh cemburu sebetulnya kalau kamu tuh lagi dekat sama seseorang atau menghalang-halangi. Dia bilang kamu tuh tetap milik aku, dan di sini kamu tuh membuat aku tuh nyaman. Kamu tuh kayak rumah yang memang harus aku datang, aku istirahat, bersandar pada pundak kamu, kayak gitu ya. So inilah kira-kira perkataan dari seseorang yang ada dalam isi hatinya, dan orang ini yang sebentar lagi sangat-sangat ingin datang menemui kamu, jumpa secara fisik ya. Oke, ambil yang baik-baik, buang yang jelek. See you when I see you. I love you. Bye bye.